Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Aruna Adriansyah Putra, 2405080048 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di video ini saya membuat tugas dari mata pelajaran literasi digital dan kemanusiaan dengan dosen mata kuliah Bu Anissa Aulia Safitri S. Farm Anchorage and Farm. Jadi saya membuat artikel berjudul Pentingnya Literasi Digital bagi Kaum Muda di Era Digital 4.0 atau 4.0. Yang kita ketahui, era digital ini sangat penting untuk kita berliterasi digital ya, teman-teman semua. Apalagi dengan ada literasi digital ini membuat kita lebih was-was dengan informasi yang beredar di dunia maya, di sosial media juga. Nah, dari tugas saya, kita mulai dari abstrak. Abstrak adalah literasi digital merupakan keterampilan penting bagi generasi muda dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Artikel ini mengkaji perlunya literasi digital bagi generasi muda, termasuk keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan menjaga keamanan online di tengah banyaknya informasi yang tersedia secara online. Generasi muda perlu dibekali dengan keterampilan penting untuk menilai keakuratan dan keandalan informasi. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu ya kita harus lebih akurat dengan informasi yang beredar di sosial media, dan kita harus lebih teliti lagi nih. Kira-kira ini hoax apa bukan sih? Ini bener apa enggak sih? Jadi gak semuanya itu bisa kita terima secara mentah-mentah aja teman-teman. Itu ya kita langsung masuk aja ke inti materinya. Bahasan pentingnya literasi digital bagi generasi muda di era digital 4.0. Era digital 4.0, teknologi dan internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Literasi digital telah sehari-hari. Literasi digital telah menjadi keterampilan penting bagi kaum muda. Literasi digital bukanlah kemampuan untuk menggunakan alat-alat digital, namun kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi secara akurat dan bermakna. Berikut beberapa alasan mengapa bahasa digital penting bagi generasi muda di dunia modern ini. Yang pertama, di dunia digital ini, informasi tersedia dalam berbagai format, teman-teman. Dengan keterampilan digital yang baik, generasi muda dapat mengakses informasi dari berbagai sumber dengan lebih cepat dan lebih baik. Ya, teman-teman sendiri juga tahu informasi bertebaran di mana-mana, aksesnya ada di mana-mana, dari mana aja kita bisa lihat, dari sosial media ada, dari Google Chrome kita bisa dapat juga, terus dimulai dari status WhatsApp mungkin, bahkan dari hub dari teman-teman terdekat yang tiba-tiba ngirim di grup WhatsApp pun itu adalah informasi digital, teman-teman. Gitu. Nah, dari informasi itu kita juga dapat mencari ilmu baru, memahami tren dunia, dan tetap mengikuti perkembangan terkini di berbagai bidang. Tanpa keterampilan digital, kemampuan mereka untuk mengakses dan menggunakan informasi ini menjadi terbatas. Salah satu aspek terpenting dalam literasi digital adalah memahami keamanan cyber, teman-teman. Jadi, apa sih keamanan cyber itu? Kita akan jelasin habis ini. Dalam memahami keamanan cyber ini juga, generasi muda perlu banget mengetahui cara melindungi diri mereka dari ancaman online, teman-teman. Seperti peretasan, pencurian identitas, dan penipuan online. Dan mereka juga ini tuh penting banget memahami pentingnya privasi dan cara melindungi informasi pribadi mereka secara online. Dengan keterampilan digital, generasi muda dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk tetap aman saat online, teman-teman. Jadi, apa sih maksudnya kita tuh harus penting memahami keamanan cyber? Jadi, teman-teman semua, keamanan cyber itu adalah di mana saat kita menggunakan sosmed, kita harus melihat dulu ini linknya kira-kira aman apa enggak sih? Ini linknya ada disadap apa enggak sih? Dan misal kayak kita lagi download file-file di link-link tertentu, teman-teman. Enggak semuanya file-file yang kita download itu dipastikan 100% aman, teman-teman. Terutama buat
teman-teman yang suka game bajakan mungkin, yang suka download game-game di link-link tertentu. Nah, itu tuh ada kemungkinan kita tuh disadap, guys. Disadap dari kayak kita download terus tiba-tiba kamera kita bisa keakses. Itu mungkin banget terjadi, teman-teman. Dan juga kayak tiba-tiba kita dapat SMS terus kita main buka-buka aja, tiba-tiba file teman-teman disadap, file teman-teman dibuka, didoxing orang-orang, bisa aja teman-teman. Terus teman-teman juga wajib kalau misalnya mau klik link tiba-tiba dikirim dari siapapun, coba di cross check dulu, jangan di asal pencet link dulu ya teman-teman, karena kita nggak ada yang tahu link itu aman atau enggak dan file itu aman atau enggak. Nah, dengan keterampilan digital ini, generasi muda diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijak lagi dan yang lebih diperluin lagi untuk tetap aman secara online, teman-teman. Itu. Lanjut, literasi digital juga mengajarkan generasi muda untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup etika online, menghargai karya orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, dalam kata kutip hoax ya teman-teman. Dengan keterampilan digital yang baik, generasi muda dapat berpartisipasi berpartisipasi secara positif dan produktif dalam komunitas online, teman-teman, serta menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman bagi seluruh pengguna, teman-teman. Teknologi digital saat ini juga banyak menawarkan banyak alat ya, teman, dan platform yang dapat kita gunakan untuk kaum muda untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Apa sih maksudnya kreativitas mereka itu? Jadi kayak mungkin teman-teman udah pasti tahu tentang Instagram, TikTok, YouTube, sosial media lain yang dapat mengakses video kita. Kita bisa buat video, kita bisa mengekspresikan karya kita, mengekspresikan rasa, mengekspresikan tentang suka dan duka. Itu adalah di sosmed semua, teman-teman. Nah, itu maksud dari platform mengekspresikan kreativitas. Mereka dapat membuat konten digital seperti video, musik, desain grafis, serta berkolaborasi dalam proyek digital. Literasi digital sekali lagi membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi inovator teknologi dan menciptakan solusi baru terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat. Memperluas jaringan dan peluang literasi digital, generasi muda dapat memperluas jaringan sosial dan profesional mereka melalui media sosial dan platform online lainnya, teman-teman. Apa sih maksudnya memperluas jaringan sosial dan profesional mereka melalui media sosial? Teman-teman tahu nggak sekarang kita bisa upload job mulai cuman dari satu aplikasi yang namanya LinkedIn. Itu juga kan kita apa ya mau memperluas jaringan sosial kita dan profesional, bukan untuk pekerjaan. Pekerjaan kita sekarang bisa apply langsung lewat aplikasi online, teman-teman. Nah, itu juga salah satu dampak manfaat dari literasi digital terhadap kaum muda di era digital 4.0 ini, teman-teman. eh Mereka kaula-kaula muda ini juga dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, teman-teman. Kayak kita tahu sekarang WhatsApp, kita bisa video call sama siapapun. Even sampai seluruh dunia pun bisa asal kita punya nomornya, teman-teman, dan kita punya temennya. Di Instagram juga bisa, Discord bisa. Dari pertemuan-pertemuan itu dan obrolan-obrolan itu kita bisa saling tukar pikiran, teman-teman. Dimulai dari kayak kita bertanya di sana terjadi apa, di negara kita ceritakan terjadi apa tentang isu politik mungkin, tentang isu apapun itu, pembelajaran, bahkan bisa pun agama, teman-teman. Nah, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan memahami tren digital ini merupakan sumber daya penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan di masa depan, teman-teman. Karena di masa depan pasti kita akan sangat banyak membutuhkan tentang literasi digital ini, teman-teman. Apalagi kita semua tahu eh, literasi digital ini akan menjadi sesuatu alat yang akan sangat penting di masa depan, apalagi kita sudah di era digital 4.0, teman-teman. Sebentar lagi kita akan mulai masuk ke era digital yang 5.0 mungkin sebentar lagi, yang dimana di era 4.0 aja sudah mulai banyak kita menggunakan AI, kita bisa menggunakan robot, banyak banyak sekali AI atau robot-robot yang mulai menggantikan manusia, teman-teman. Jadi diharapkan apa di era apa literasi digital ini
dapat dipelajari teman-teman biar kita bisa bersaing di masa depan nanti. Dan teknologi baru dan tren digital yang merupakan sumber daya penting bagi generasi muda ini pun gak semata-mata cuma untuk dibaca doang teman-teman. Ini juga bekal untuk kita di masa depan nanti. Terus juga literasi digital akan membantu mereka tetap menjadi terdepan dalam dunia kerja yang terus berubah. Jadi kenapa literasi digital bisa membantu kita dalam dunia yang berubah terus teman-teman? Karena kita tahu tren dunia itu pasti berubah, nggak akan mungkin sama terus teman-teman. Bisa aja yang kemarin A tiba-tiba jadi B, bahkan yang tiba-tiba dari B ke Z bisa 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 terjadi teman-teman. Kenapa literasi digital ini dapat membantu kita seperti itu, yang terdepan dalam dunia kerja? Karena literasi digital kita tahu sendiri itu kencang banget di sosmed tentang informasi segala macam. Makanya literasi digital ini penting untuk teman-teman pilih-pilih dalam informasi ya teman-teman, karena informasi tersebut dapat membantu kita di keesokan harinya dan semoga yang dibaca tidak hoax juga gitu teman-teman. Generasi muda dengan keterampilan digital yang baik lebih cenderung menggunakan teknologi dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Apa sih yang dimaksud dalam profesionalnya ini teman-teman? Kayak bekerja, banyak banyak teman-teman sendiri yang bekerja bahkan ada yang menggunakan AI. Seperti tiba-tiba dalam pengalaman saya bekerja waktu PKL, ada atasan saya yang menggunakan AI untuk memilah-milih apa yang harus dia kerjakan teman-teman seperti itu. Dan juga ada beberapa dalam profesional pasti teman-teman semua Pak yang kuliah atau yang sekolah pasti pernah menggunakan yang namanya ChatGPT bukan teman-teman, menggunakan AI untuk mengerjakan tugas sekolah, untuk melakukan apapun itu banyak yang menggunakan AI teman-teman. Terus di dunia yang semakin terhubung, kesenjangan digital masih menjadi masalah. Literasi digital yang dap literasi dapat membantu dalam bidang ini dengan memberikan akses yang setara terhadap teknologi dan informasi. Jadi kekurangan dari literasi digital ini masih di tentang kesenjangan sosial teman-teman. Masih banyak yang dari kita mungkin ekonominya belum seperti teman-teman semua, masih banyak yang belum memiliki akses untuk literasi digital tersebut teman-teman. Generasi muda dengan keterampilan digital yang baik dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, teman-teman, dan adil di mana setiap orang mempunyai kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi, teman-teman. Jadi semua orang tuh berhak kita berpartisipasi untuk masyarakat dalam literasi digital, teman-teman. Kesimpulannya, literasi digital merupakan keterampilan kunci bagi generasi muda di era digital 4.0, teman-teman. Keterampilan digital yang baik dapat meningkatkan akses terhadap informasi, menjaga keamanan pribadi di dunia maya, menjadi warga digital yang bertanggung jawab, meningkatkan kreativitas dan inovasi, kewirausahaan, memperluas jaringan, dan peluang untuk mencapai kesiapan menghadapi tantangan masa depan dan mengurangi kesenjangan digital. Oleh karena itu, pengajaran tentang literasi digital harus difokuskan pada kurikulum pendidikan dan program pengembangan pemuda, teman-teman. Jadi diharapin dari ini semua kita kaula-kaula muda lebih banyak untuk belajar tentang literasi digital ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak sewajarnya saya ucapkan atau ada kata-kata yang menyakitkan hati yang nonton teman-teman semua, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya harapkan ini semua menjadi pembelajaran buat kita semua yang penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.